Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Sobat Penyu dimanapun Anda berada, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini Itik Purwanto Channel akan membahas tentang penyuluh agama Islam. Mari kita mengenal penyuluh agama Islam. Siapakah penyuluh agama Islam itu? Bagaimana tugas pokok daripada penyuluh agama Islam? Maka kami akan membahasnya di sini di dalam rangkaian slide ini. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, bahwa penyuluh agama Islam ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama adalah penyuluh agama Islam fungsional dan yang kedua adalah penyuluh agama Islam non-PNS. Perlu saya jelaskan bahwa penyuluh agama Islam fungsional ini adalah penyuluh agama Islam PNS yang telah diberi mandat oleh pemerintah, dan juga penyuluh agama Islam non-PNS diberi mandat pemerintah, hanya saja statusnya bukan PNS. Selanjutnya, apa dasar hukum daripada penyuluh agama Islam itu? Di sini saya akan membacakan beberapa dasar hukumnya. Yang pertama, Kepres RI nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional PNS. Kemudian keputusan Menko Wasbangpan nomor 54 garing Kep garing MK Waspan garing 9 garing 1999 tentang Japung penyuluh agama dan angka kreditnya. Kemudian juga keputusan bersama Menteri Agama RI dan Kepala BKN nomor 574 dan 178 tahun 1999. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari penyuluh agama itu sendiri? Penyuluh agama ini adalah pegawai negeri sipil yang telah diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan mandat secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan juga pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Ini sesuai dengan pasal 1 Ketentuan Umum 1. Lalu bagaimana dalam melaksanakan tugas ini? Apakah penyuluh agama Islam itu bekerja dengan sendiri atau secara berkelompok? Di sini perlu ditegaskan dulu bahwa tugas pokok daripada penyuluh agama ini adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Jadi bahwa penyuluh agama Islam itu haruslah bisa memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat dengan bahasa agama berdasarkan informasi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian fungsi daripada penyuluh agama itu seperti apa? Fungsinya itu ada 3. Yang pertama adalah informasi dan edukatif. Yang kedua konsultatif atau konselor. 3 advokatif atau pendampingan. Nah, di sini 3 fungsi ini harus bisa dijalankan oleh penyuluh agama Islam. Kemudian bagaimana rincian tugas daripada penyuluh agama secara globalnya atau secara keseluruhan? Nah, di sini kita akan kembangkan bahwa penyuluh agama itu pada dasarnya ada 5 kegiatan, yaitu
yang terbagi atas kegiatan yang berunsur utama dan kegiatan sebagai unsur penunjang. Kegiatan unsur utama adalah pendidikan dan diklat, kemudian bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan, pengembangan bimbingan atau penyuluhan. Kemudian yang kedua, pengembangan profesi adalah termasuk di sini sebagai unsur penunjang daripada tugas penyuluh. Oleh karena itu, inilah 5 unsur yang ada di dalam kegiatan penyuluh. Nah, di sini rangkaian daripada kegiatan penyuluh ini juga meliputi daripada pendidikan penyuluh agama Islam, penilaian terhadap penyuluh agama Islam. Yang pertama adalah pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar. Kemudian kedua, pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan STTPP. Jadi ini adalah penilaian dari segi pendidikan. Jadi semua penyuluh agama itu akan dinilai segi pendidikannya. Kemudian juga penilaian ini berkaitan dengan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan yang meliputi persiapan bimbingan atau penyuluhan, pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan, pelaksanaan konsultasi agama dan pembangunan. Nah, ini yang harus dilaksanakan penyuluh agama Islam di lapangan nanti. Jadi harus mempersiapkan semaksimal mungkin bimbingan dan penyuluhan agama terhadap masyarakat. Kemudian juga selain itu, penyuluh agama Islam harus bisa mengembangkan bimbingan dan penyuluhannya, yaitu meliputi penyusunan pedoman atau petunjuk, perumusan kajian arah kebijaksanaan, pengembangan bimbingan atau penyuluhan, pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan, pengembangan materi bimbingan atau penyuluhan. Nah, disinilah penyuluh agama Islam harus benar-benar mampu untuk menunjukkan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang meliputi dari pedoman, kajian arah dan metode dan materi yang diberikan dalam bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya, penyuluh agama juga akan dinilai melalui pengembangan profesinya. Apa itu? Yaitu meliputi melakukan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang penyuluhan agama, menerjemahkan, menyadur buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama, membimbing penyuluh agama yang berada di bawah jenjang jabatannya. Jadi di sini penyuluh harus memiliki pengembangan profesi, yaitu yang mampu membuat karya tulis atau juga menerjemahkan dan juga bisa membimbing daripada penyuluh di bawahnya. Selanjutnya, sebagai penunjang tugas di sini, penyuluh juga harus bisa mengajar atau melatih, mengikuti seminar atau lokakarya, menjadi pengurus organisasi profesi, menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional penyuluh agama, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, menciptakan karya seni kaligrafi, menjadi anggota delegasi misi keagamaan, memperoleh penghargaan atau tanda jasa, dan terakhir memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. Ini adalah penunjang daripada tugas. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.